Om Swastiastu, Punapika Gatra Semeton KPPAD Bali. Becengge, kali ini kita berada di Kabupaten Karangasem dan di sebelah saya ada seorang tokoh perempuan di Kabupaten Karangasem. Nanti kita akan berkenalan bersama Ibu Dewi Punapika Gatra. Ibu Dewi. Baik, Astungkara Kade, terima kasih. Nah, Semeton KPPAD Bali, kita di sini akan berbincang santai tentang beliau juga ya. Jadi beliau adalah tokoh perempuan parlemen yang berkonsentrasi dan juga di bidang berkonsentrasi dan juga penuh perhatian juga ke bidang anak terutama karena beliau adalah anggota Komisi 4. Iya, Komisi 4 DPRD Karangasem, bidang perlindungan perempuan dan anak. Iya. Gitu. Salah satunya. Ya, Bu Dewi, banyak isu yang tentunya berkenaan dengan anak di Indonesia tentunya. Nah, Anda sebagai tokoh perempuan tentunya tidak akan bisa jauh dari anak-anak. Betul. Nah, dari Ibu, pandangan Ibu terhadap anak terutama di Karangasem itu bagaimana? Baik. Silakan. Terima kasih. Ini kejutan yang luar biasa ini. Ini pertemuannya mendadak sebenarnya. Iya. Terima kasih. Dan Iya. Ini janjian sebenarnya dari dulu ya Kak. Iya, Cuman betul. baru kali ini kita bisa Berjodohnya iya. sekarang. Betul. Ya, terima kasih Kak Ade. Tentang anak ya. Iya. Anak itu memang tidak bisa lepas dari kita ya. Dari ibu, seorang ibu, karena anak itu adalah anugerah, merupakan harapan masa depan untuk dari masyarakat terkecil, keluarga, masyarakat secara umum, sampai suatu bangsa. Karena anak ini adalah penerus bangsa. Harapannya anak ini adalah nantinya ke depannya menjadi kebanggaan untuk kita semua. Secara khusus untuk di Karangasem, saya perhatikan cukup baik pendidikan, minat anak-anak untuk belajar, untuk bersekolah, untuk menempa karakter cukup baik. Karena saya lihat dari situasi pandemi ini, saya cari info juga di beberapa sekolah-sekolah, meskipun pandemi dengan status belajar virtual ataupun online dari, tetapi aktivitas mereka cukup bagus, konsen, dan tidak ada putus sekolah. Itu yang terpenting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang kurang karena internet di Karangasem ini tidak semua menjangkau bagus. Ada daerah-daerah yang di pedalaman itu sinyalnya kurang bagus. Nah, ini komunikasi guru dengan muridnya sudah cukup bagus. Jadi membimbingnya dengan memberikan tugas ataupun komunikasi meskipun tidak secara maksimal, tidak efektif, tapi sudah ada usaha. Yang terpenting adalah kemauan bagaimana mendidik anak-anak kita dengan kesabaran yang luar biasa oleh para pendidik, pengajar. Itu perlu diapresiasi ya untuk guru-guru kita gitu. Itu yang terpenting. Jadi bagaimanapun hasil dari anak ini mungkin pencapaiannya kurang bagus, itu tidak masalah sebenarnya, tetapi kemauan, proses bagaimana kita menempa anak-anak ini menjadi pribadi yang punya karakter yang bagus. Nah, itu harapan saya untuk anak-anak di Karangasem adalah kita tidak jangan sampai putus asa dengan situasi apapun, termasuk COVID ini. Itu harus kita tetap semangat gitu. Lakukan berbagai cara yang positif tentunya ya, positif.
bagaimana kita berkreativitas, lakukan berbagai cara, bagaimana kita membimbing anak-anak kita untuk melakukan kreativitas secara positif, apakah itu dengan konten-konten positif, video-video, TikTok pun tidak masalah. Kan sekarang lagi tren tuh TikTok. Nah, itu dengan TikTok menari, dengan berpuisi, dengan menggambar. Nih Kak Ade nih, ini tokoh ini ahli dalam menggambar. Bukan ahli, justru ini bintangnya sudah di samping kita. Nah, Bu Dewi itu tadi kan kondisinya kita menyoroti tentang pendidikan. Syukur Ars Tenggara bisa tertangani kendala sekecil apapun kan. Nah, bagaimana gambaran tentang kesehatan anak sendiri kan pandemi, selain dari pandemi tentunya ada kesehatan, misalnya kesehatan mental dan sebagainya. Adakah yang perlu disoroti dan bagaimana untuk peran ibu nih, peran ibu dan juga peran tokoh-tokoh perempuan untuk ke arah sana. Tentang kesehatan anak untuk di Karangasem, kami belum mendapatkan informasi secara detail tentang data anak, tentang permasalahan mengenai COVID yang sekarang terjadi ini. Jadi saya tidak bisa menyampaikan asumsi kan nggak bisa ya, argumen saya tentang kesehatan anak secara menjauh. Tetapi secara garis umum, secara garis besar, anak-anak ini kan belajar di rumah, secara daring. Ya, baru-baru ini aja PTM. Sempat kejadian ada yang positif kena COVID, tetapi itu sudah tertangani dengan baik oleh Pemda ya. Jadi komunikasi antara sekolah ke dinas terkait, pemerintah, jadi sudah bagus, cepat, gercep ya, gerak cepat itu sudah. Ini apalagi Pak Bupati sangat konsen untuk memperhatikan prokes di Karangasem. Jadi kalau secara umum kesehatannya misalnya adakah istilahnya kendala selama pandemi? Tidak untuk pandeminya, tapi kesehatan seluruhan misalnya kesehatan mental. Ya, apalagi kan tadi dikatakan oleh Ibu Dewi untuk pembelajaran jarak jauh itu ada terkendala dengan internet misalnya. Nah, itu di sana adakah trik khusus nih? Karena pasti ada kendala itu yang sudah terdata kan. Itu bagaimana supaya nanti kita bisa share nih ke tempat lain nih? Ada beberapa daerah yang benar-benar tidak bisa tersambung oleh internet ya. Mungkin termasuk di daerah Kubu yang di dalam, atau beberapa daerah juga ada. Seraya pun ada. Nah, saya membicarakan tentang di Kubu ini. Kebetulan kemarin ada teman di Denpasar, Kodia, itu menanyakan tentang anak-anak yang di jalan-jalan itu tadi. Iya, kami sangat prihatin ya. Nah, ini juga ada kaitannya tentang kesehatan kan. Secara fisik dan mental juga kan, psikis mereka kan. Nah, itu juga ada kaitannya dengan karakter bagaimana anak itu ke depannya. Nah, ini tentang anak-anak di jalan itu kita sudah sedikit mencari info meskipun belum secara maksimal begitu kan, tentang kebiasaan bad habit mereka gitu. Jadi mungkin nanti perlu bimbingan yang lebih serius, konsen kan, bagaimana menanamkan mindset yang lebih bagus. Jadi bad habit itu bisa kembali ke di sekolah dan keluarga. Mungkin kita secara lebih khusus pendekatan dengan adat, dengan perjuru adat di sana, membimbing mereka, memberikan pemahaman tentang bagaimana membimbing anak-anak tersebut agar kembali ke sekolah, ke konsen kepada pendidikan ataupun dan juga ini juga ya memelihara mental dia, bahwa dia juga diterima di tempat, bahwa apa yang dia lakukan mungkin akan lebih baik, lebih konsen ke arah yang lebih baik. Kalau umpama di jalan-jalan, kalau mindset mereka adalah uang,
mungkin dengan cara belajar nantinya dia juga akan menghasilkan uang seperti itu kan. Jadi perlu pemahaman yang lebih serius dari pemerintah sebenarnya, kerjasama dengan prajurus adat di desa itu sangat bagus untuk menyadarkan, menemukan rasa kesadaran diri untuk kembali ke sekolah atau ya. Keren. Jadi itu juga salah satu supporting dari Anda sebagai perempuan parlemen tentunya yang mengharapkan seperti itu ya dari wilayah terdekatnya anak itu juga ya dari desa adat dan keluarga desa adat dan kemudian tentunya penerimaan dari masyarakat pada umumnya. Baik, nah ini sekarang karena waktu juga membatasi kita. Nah sekarang begini, harapannya Anda sebagai pribadi yang sedang berjuang nih di parlemen, istilahnya begitu, harapan pribadi dan juga tentunya ada beberapa rencana dong yang ke depan bagaimana untuk anak di Kabupaten Karangasem. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ade. Harapan kita mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain. Kebetulan saya perempuan duduk di parlemen sebagai ketua fraksi Partai Gerindra dan posisi saya juga saat ini adalah ketua fokus perempuan parlemen Kabupaten Karangasem. Jadi terfokus pada masalah perempuan dan anak. Jadi saya sangat berharap pada anak-anak di Karangasem tetap semangat berkreasi ke arah yang positif ya tentunya, hasilkan karya-karya yang membuat Kabupaten Karangasem itu bangga, namanya terangkat positif kan. Jadi di samping untuk sebagai prestasi diri sendiri, sebagai kebanggaan Karangasem juga. Jadi masa depan yang baik itu adalah hasil dari karya hari ini, gitu. Setuju kan? Jadi kalau kita positif hari ini, melakukan karya-karya yang luar biasa hari ini, berdampak pada masa depan. Betul. Jadi istilah dengan positif. Iya. Hati juga harus positif, bahagia. Iya. Jadi berawal dari pikiran positif, perkataan positif, tindakan positif, maka masa depan kita akan positif. Aduh, terima kasih. Bu Dewi tadi kita sudah terinspirasi, tentunya juga sahabat KPPAD, sahabat seorang kami juga pastinya mendapat inspirasi ya dari Ibu Dewi Suyasa. Nah, nanti kita akan lihat kalau ada komen dan sebagainya, sahabat seorang kami bisa memberikan komen di YouTube dan IG. Mungkin satu lagi Kak Ade. Oh boleh. Iya, sedikit lagi tentang ibu ya. Bagaimanapun kesibukan kita di luar, sebagai seorang ibu harus luangkan waktu untuk keluarga. Mungkin sedikit berbincang, berdiskusi dengan anak, atau pagi-pagi kita kan biasa perempuan tuh bangunnya lebih awal, tidurnya karena kita itu kan sudah menjadi hukum alam nih ceritanya gitu. Jadi pagi-pagi kita masakan request anak-anak, "Mah besok makan ini," sempatkan kita masak karena itu adalah komunikasi yang paling dekat dengan anak. Jadi ada kesan yang tertinggal di anak-anak, nanti membekas ke depannya kan begitu anak. Kalau saya juga ingat kesan buruk, kalau kesan buruk nanti kesannya ke depannya terbawa ke masa depannya kan. Jadi tanamkanlah kesan-kesan baik kepada anak-anak kita. Tidak perlu sempurna, yang penting kita berusaha sebaik-baiknya agar nanti di mindset anak-anak itu bahwa kita itu adalah segalanya untuk mereka. Komunikasinya tetap diam. Itu saja. Itu pesan untuk ibu-ibu semua. Karena saya sering mengalami di rumah dengan segala agenda, saya luangkan waktu untuk anak-anak bagaimana ke kantor jam 8, jam 4 kita udah siap-siap prepare untuk masak. Kadang-kadang terlambat ke kantor nggak masalah. Yang penting anak-anak requestnya sudah
Ya. Anak adalah nomor satu, jadi bagaimana kita juga tidak saja mencetak, tapi juga kita menaruh harapan dan sebagainya ke anak, dan anak itu diharapkan juga tentunya bertumbuh, berkembang, terbaik ya untuk mereka. Terima kasih. Jadi tadi statement, closing statement juga dari Ibu Dewi Suyansa. Saya closing ya. Nggak apa, sekarang mohon perkenan untuk membuka masker, dan kita akan menutup perjumpaan kita yang tentunya ini bukan hal yang terakhir. Kita akan berharap selalu bertemu karena kami mengharapkan anak saya ada yang nomor 2 itu jago menggambar, Kayla itu seperti cita-citanya kartunis begitu, luar biasa, dan beliau adalah yang membimbing. Kita satu frekuensi, sahabat KPPAD. Jadi tadi pendapat beliau juga tentang pemenuhan kegiatan di waktu luang itu adalah kami setujui di KPPAD seperti itu, dan ini sejalan seiring. Semoga nanti ke depannya menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga-keluarga se-Bali dan terutama juga di Karangasem. Sampai di sini perjumpaan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi. Rahayu. Rahayu.